وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan al-adab asy-syar'iyyah. Kita sekarang akan pembahasan tentang adabul libas wazina. Adab-adab yang berkaitan dengan pakaian dan juga perhiasan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berpakaian ataupun melepaskan pakaian ini termasuk kegiatan hari-hari kita. Di dalam sehari semalam tentu ada beberapa kali ya kita mengenakan pakaian, melepasnya, menggantinya. Sehingga adab-adab ini sangat penting untuk kita pelajari, dan jika kita mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kegiatan kita berpakaian itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, disunnahkan memakai pakaian yang baik, bagus, bersih dan suci. Hal ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menampakkan bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Hadis ini ada di Sunan Abi Dawud. Jadi orang-orang yang punya kelebihan harta dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membeli pakaian, maka disunahkan membeli pakaian yang terbaik, terutama pakaian-pakaian yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pakaian kita ya bukan untuk ibadah kemudian lebih bagus daripada pakaian yang kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan Allah itu senang kepada hamba-Nya yang jika diberi kenikmatan, hamba tersebut memperlihatkan bekas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian poin yang kedua, pakaian tersebut harus menutup aurat. Karena ini yang menjadi fungsi utama dari pakaian. Fungsi utama pakaian, hadirin, adalah untuk menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari atas pusarnya sampai bawah lututnya. Ini aurat inti. Jadi pada dasarnya kalau daerah itu sudah tertutup, ya kita aman. Dalam artian kita berarti sudah menutup aurat. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu masing-masing orang, terlebih kaum muslimin, mereka punya kebiasaan yang baik. Ya, mereka memiliki pakaian-pakaian yang terbaik di dalam menutup auratnya. Maka ada beberapa kriteria yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antara kriteria pakaian yang menutup aurat, dia tidak transparan. Tidak transparan. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau tidak transparan berarti ya agak tebal kainnya. Karena yang transparan itu biasanya kainnya tipis. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ketat. Kalau tidak ketat berarti longgar.
Nah, ini mohon diperhatikan. Kenapa tidak mesti longgar, tidak boleh ketat, supaya tidak membentuk lekak-lekuk dari tubuh kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagian kaum muslimin kemudian tidak mengindahkannya, ya, terutama saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah salat. Ya, ada sebagian orang ya pakai celana, itu celana yang ngepres, ya, ngepres body kata orang. Jadi pakainya saja harus pakai kantong kresek, ya. Celana apa itu, Pak? Celana botol gitu. Ngepres bodinya. Kalau mungkin di tempat kerja dia bisa sat-sit-set begitu ya. Namun kalau untuk dipakai ibadah salat menghadap Allah Subhanahu wa taala sebaiknya diganti. Ya. Sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lekak-lekuk tubuh kita itu tidak nampak di dalam ibadah salat. Maka bisa pakai kain sarung, atau hadirin yang dirahmati Allah, di masa ini ada rompi-rompi salat. Nah, ini juga sangat baik sekali. Jadi rompi salat yang kita gunakan ya menutup bagian depan juga menutup bagian belakang dari tubuh kita. Ya, sehingga lekak-lekuk tubuh itu tidak nampak. Baik para jamaah. Sebagian orang di dalam salat itu pakai baju yang kemudian bajunya itu ketika sujud atau ketika ruku dia terangkat, ya, sehingga mohon maaf bagian belakangnya itu nampak. Bagian belakang dari tubuh kita ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang di bawah pusar itu aurat. Sebagian orang mohon maaf ada yang pakai celana itu kayak hampir merosot. Apa itu? Celana-celana gaul zaman dulu, Pak ya. Itu memang sengaja dikebawahin gitu ya. Seperti sebentar lagi mau merosot. Nah, ini kalau pakai sholat kemudian terbuka ya, saat sujud atau saat ruku, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti nampak auratnya. Kalau nampak aurat di dalam ibadah sholat, maka batal sholatnya. Ini jangan dianggap enteng. Ya, urusan sholat ini urusan yang besar, ya, ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Ya, tidak boleh kita asal-asalan di dalam mengerjakannya. Ya, salah satu syarat sahnya salat adalah satrul aurah, menutup aurat. Di sebagian masjid, ya, bahkan di banyak masjid biasanya disediakan kalau di tempat akhwatnya ya ada satu lemari yang di situ ada mukena dipersiapkan. Mungkin bagi jamaah yang datang ke situ dalam keadaan bajunya mungkin tidak layak untuk dipakai sholat, dia bisa pakai fasilitas yang disediakan masjid. Di tempat ikhwannya ada yang menyediakan kain sarung, ada juga yang menyediakan rompi sholat, ya, sehingga yang mungkin dia pakai baju kerja atau baju kaos yang kurang layak untuk dia ibadah sholat, maka dia bisa pakai rompi itu, ya, sehingga bagian belakangnya, bagian depannya tertutup dengan baik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, pakaian itu tidak menyerupai pakaian lawan jenisnya. Jadi laki-laki jangan pakai pakaian perempuan, perempuan juga jangan pakai pakaian laki-laki, kecuali yang memang bisa dipakai dua-duanya, gitu ya. Di pakaian-pakaian tertentu, ya, ada yang bisa dipakai laki-laki, ada yang juga bisa dipakai perempuan. Tapi yang menjadi kekhususan laki-laki tidak boleh dipakai perempuan. Yang baju khusus bagi perempuan juga tidak boleh dipakai laki-laki. Dan ini enggak main-main. Hadisnya adalah laknat. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyatakan, Ibnu Abbas menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Di masa ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini sering dianggap remeh. Bahkan mereka seringkali menjadikannya sebagai bahan candaan, olok-olokan, atau menjadi permainan. Bahkan sebagian orang cari duit dengan cara melanggar hadis ini, gitu ya. Pura-pura jadi bencong, misalkan bencong-bencongan. Sekarang kan banyak hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Supaya dia viral, supaya dia punya ciri khas, gitu kan. Dia sebetulnya laki-laki, tapi kemudian berlagak seperti perempuan. Na'udzubillah. Ini terlaknat. Orang yang dilaknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dia beneran mendapatkan apa yang dia cita-citakan, jadi orang yang tenar, jadi orang yang terkenal, atau misalkan dia mendapatkan limpahan kekayaan dari yang dilakukannya itu, maka sejatinya itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan. Ada juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang misalkan walaupun mereka berdalih ini kan cuma main-main. Main-main dalam keharaman itu tidak boleh. Main-main dalam keharaman itu tidak boleh. Baik para jamaah. Kemarin kita Agustusan, salah satu di antara permainan yang kadang ada di sebagian masyarakat adalah misalkan main bola, sepak bola, bapak-bapak yang sepak bola tapi pakai kostum ibu-ibu. Pernah lihat Pak? Jadi suruh pakai daster istrinya, kemudian didandanin dulu, dikasih lipstik, dikasih bedak. Kemudian mereka mengadakan lomba sepak bola, tapi kostumnya kostum perempuan. Nah ini tidak boleh. Walaupun main-main, tidak boleh main-main dalam perkara yang haram. Kalau mau bertanding sepak bola, sepak bola saja. Tidak usah aneh-aneh. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini mendatangkan laknat. Termasuk orang yang misalkan main-main tapi dia berlagak seperti perempuan. Bicara seperti bicaranya perempuan. Atau sebaliknya, perempuan berlagak seperti laki-laki. Perempuan yang berlagak seperti laki-laki. Apa namanya? Apa istilahnya Pak? Tomboy. Tomboy. Ada perempuan yang tomboy, berlagak seperti laki-laki. Yang lebih banyak yang mana? Laki-laki yang berlagak seperti perempuan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Dan ini banyak sekali. Kadang misalkan orang kerja di salon, sebetulnya dia laki-laki. Tapi kemudian teman-temannya perempuan semua, ketularan dia jadi perempuan. Ada yang sekedar seperti itu, gaya bicaranya saja, sikap tingkah lakunya. Ada yang sampai sebatas itu saja, itu pun sudah haram, mendatangkan laknat. Ada yang kebablasan, yang memang dia merasa bahwa saya ini sebetulnya perempuan. Akhirnya berangkat ke Korea, begitu ya. Dia ganti kelamin. Na'udzubillah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mohon diperhatikan. Jadi kita di rumah juga misalkan begitu. Kalau itu pakaian istri kita, jangan dipakai oleh suami. Misalkan celana dalam kita dicuci semuanya. Hujan berhari-hari nggak kering-kering. Ada punya istri, kita pakai, boleh nggak Pak? Boleh tidak? Tidak boleh. Ada rendahnya, ada bunga-bunganya. Ustaz kan nggak kelihatan. Siapa yang mau lihat? Iya memang nggak kelihatan. Allah melihat. Begitu kan? Allah melihat. Celana dalam siapa yang kita pakai? Kan punya istri saya, bukan punya istri orang. Ya walaupun punya istri, itu kan pakaian perempuan. Pakaian perempuan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, tidak memakai pakaian syuhra. Syuhra itu pakaian yang digunakan dengan niat tampil beda. Pakaian yang aneh,
yang tidak sesuai dengan adat kebanyakan orang di tempat tersebut, sehingga mengundang perhatian orang. Mohon maaf para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, ini bisa pakaian yang baik, maksudnya pakaian yang bagus-bagus, bisa juga pakaian syuhrah itu pakaian yang buruk. Pakaian yang buruk itu misalkan ada orang tampil beda dengan kebanyakan orang. Dia pakai baju itu kumal, dekil, kucel, ya lusuh, ya si kainnya itu keriput, menunjukkan tidak pernah disetrika, begitu ya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penuh dengan jahitan tambalan. Dia sengaja pakai pakaian seperti itu supaya tampil beda dari orang lain. Dia punya niat supaya dikatakan orang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang meninggalkan kemewahan dunia atau apapun. Ya dari keinginan-keinginan dia disebut oleh orang, dipuji, disanjung oleh orang sebagai orang yang tidak terfitnah oleh dunia. Ini juga sama, ya disebut dengan pakaian syuhrah. Atau sebaliknya, dia pakai pakaian-pakaian yang terbaik, gitu ya. Di Indonesia paham lah ya, pakaian kaum muslimin di Indonesia. Tiba-tiba dia misalkan pakai pakaian yang tidak lazim di kita, tidak lazim. Barakallahu fikum, tapi dengan niat syuhrah, dengan niat dia ingin tampil beda, supaya disebut sebagai orang alim, disebut sebagai orang yang perhatian kepada kebersihan, ya disebut sebagai tokoh atau apapun itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini mohon diperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahullahu thawba madallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kehinaan di hari kiamat nanti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi berpakaian itu ya dengan pakaian yang lazimnya dipakai oleh kaum muslimin di masing-masing tempat kita. Baik, para jamaah. Walhamdulillah, kalau di Indonesia hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya kira kaum musliminnya lebih banyak coraknya, begitu ya. Artinya pakaian-pakaian yang mungkin sebagiannya dipakai di daerah yang lain dari pakaian saudara kita sesama muslim juga banyak dipakai oleh saudara kita muslim di Indonesia ini. Namun ya lazimnya kalau di kita ini ya pakai baju koko, sarungan, pecian, begitu ya. Barakallahu fikum. Berikutnya, pakaian tersebut tidak bergambar makhluk bernyawa dan tidak bergambar salib. Berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi pakaian itu usahakan ya pakaian yang polos saja, gitu ya, tidak pakai gambar. Sebagian pernah mendapati, ini cerita seorang ustadz, dia pernah mendapati ada seseorang yang pakai baju koko, ya, kemudian baju kokonya ini ada motifnya, ya, semacam bordir begitu ya. Yang ternyata bordirannya itu ketika dilihat lebih jeli lagi, mirip seperti salib, Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka perhatikan, kalau di pakaian kita ada sesuatu yang itu mirip dengan salib, maka hilangkan, ya. Hilangkan atau jangan dipakai lagi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk itu. Kemudian gambar makhluk bernyawa, nah ini jangan dipakai sholat, ya, jangan dipakai sholat. Apalagi misalkan gambarnya ada di belakang. Apalagi saat ini sedang musim kampanye, musim pilkada, gitu kan. Suka dibagi-bagi tuh kaosnya, ya, coblos nomor 3, fotonya di belakang gede banget. Kata yang orang yang sholat di belakangnya, kalau saya nomor 1, begitu. Ini kan bisa mengganggu suasana sholat, bisa mengganggu suasana
kehusuan dalam ibadah sholat, maka jangan pakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, atau apapun yang sekiranya bisa memalingkan kekhusyuan dalam ibadah sholat, terutama sholat berjamaah yang kita bersama dengan saudara sesama muslim. Ya, dalam ibadah sholat itu kan masya Allah semuanya diperhatikan. Hal-hal yang menunjang menjadi fasilitas untuk kita bisa maksimal di dalam kekhusyuan ibadah sholat itu diperhatikan di dalam Islam. Ya, pertama bagaimana kita disiplin waktu, gitu ya. Karena orang yang masbuk, ya, yang senangnya masbuk, nah itu biasanya dia akan sulit mendapatkan kualitas kekhusyuan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak dari awal bersama dengan imam. Ya. Apalagi orang yang suka ngejarnya ruku, gitu ya. Dia ngerti kalau satu rakaat itu hitungannya adalah ruku, gitu. Maka dia kejar rukunya. Ya, kadang sedang wudu saja gitu ya, kalau masbuk itu sudah gelisah itu. Mudah-mudahan bacaan imam panjang semua, gitu. Supaya dia dapat ruku. Kadang bermalas-malasan di rumah. Gitu. Oh, ini kan subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat biasanya imam baca surat apa Pak itu? Sajdah. Suratnya panjang, ada sekitar 3 halaman. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu kan nanti panjang bacaannya. Dia sengaja ngelambat-lambatin, yang penting dapat ruku. Nah, ini masalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya, selain disiplin waktu, juga hal-hal yang terkait dengan kebersihan, kesucian, ya, badan dan juga pakaian kita. Orang yang habis makan bawang maka dilarang masuk ke dalam masjid kecuali setelah dia bersiwak terlebih dahulu. Kenapa? Karena aroma bawang yang ada di mulutnya ini bisa mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Jadi ketika baca amin itu semerbaknya bawang, begitu ya. Kemudian juga kebersihan badan kita. Kalau memang kita tipe orang yang berkeringat, gitu ya, gampang berkeringat, apalagi keringatnya misalkan keringat yang naudzubillah, begitu ya, baunya itu luar biasa, maka perhatikan ini, perhatikan. Ya, ada masya Allah sebagian orang tuh yang dianugerahi oleh Allah badannya tidak terlalu bau. Saya dulu di pesantren para jamaah punya teman itu sekeringat apapun, ya, sepak bola orang semua pada keringat, baunya minta ampun, gitu ya. Barakallahu fikum. Beliau juga berkeringat tapi tidak bau. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau kita tipe-tipe yang gampang berkeringat, kemudian keringatnya bau, mohon diperhatikan. Makanya siapkan waktu menjelang kita sholat berjamaah, ya, supaya apa? Supaya kita bisa membersihkan badan dulu dengan sebaik-baiknya. Mungkin dibilas dulu di kamar mandi, gitu ya. Ketiak kita dibilas dulu, atau bekal sesuatu, ya, deodoran kah, atau yang paling simple apa ini namanya? Batu tawas, ya. Batu tawas, apapun itu, ya. Mau bikin sendiri pakai misalkan daun sirih, begitu kan? Nanti dibotolin kecil, spray, dibawa kemana-mana, ya. Untuk apa? Menjaga keringat kita supaya tidak mengganggu orang lain, begitu ya. Ada sebagian orang yang mungkin keringatnya berbau, itu ketika dia masuk ke satu ruangan kadang merusak suasana. Jadi satu ruangan itu ini kalah ini, apa namanya? Parfum ruangan ini kalah dengan aromanya. Nah, ini mohon diperhatikan. Kita ini sebagai muslim bukan hanya kebersihan hati yang diperhatikan di dalam Islam, tapi juga kebersihan jasad kita ini. Tidak ada agama yang paling mengajarkan kesucian jasad kecuali Islam. Islam ini mengajarkan masalah cebok saja diajarkan, ya. Bagaimana kita membersihkan namanya sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah fitrah, kebersihan jasad yang menjadi kebiasaan para nabi dan rasul, mulai dari siwak. Ini organ-organ tubuh kita yang inti, yang jika kita tidak bersihkan ini bisa mengganggu orang lain. Mulut ini kan kesan pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang jarak semeter saja ngomong, aromanya kemana-mana.
Nah, ini tentu mengganggu, ya. Bau badan juga demikian, diperhatikan. Ada sunnah fitrah namanya natful ibdi. Natful ibdi itu apa ini? Cabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu sunnahnya dicabut, Pak. Dicabutin. Beda dengan yang di bawah. Ya, kalau bulu kemaluan itu jangan dicabutin. Bahaya kalau dicabutin. Nah, kalau ini dicabutin, ya. Jangan dibiarkan lebat, jangan dibiarkan gondrong. Gitu. Orang kalau ngerti sunnah fitrah pasti risih. Ya, sebagian orang, masya Allah, bulu ketiaknya itu kayak hutan belantara, gitu. Ini bagaimana bisa nyaman? Ya. Sedangkan kita diajarkan sunnah fitrah. Ya, disitulah mungkin banyak bakteri, gitu. Itu yang menyebabkan keringat kita berbau. Maka bersihkan, setidak-tidaknya jangan lewat dari 40 hari. Kalau kesusahan, ya minta ajudan kita, istri kita tolong cabutin, begitu. Nah, itu kan, masya Allah, keromantisan itu. Ketika istri ya mau cabutin bulu ketiak suaminya. Ada yang begitu, Pak? Orang baju cuciannya saja dilempar. Gitu. Barakallahu fiikum. Baik, para jamaah. Nah, itu sunnah-sunnah fitrah diperhatikan di dalam Islam. Nah, termasuk hadirin jamaah yang dirahmati Allah terkait dengan buang hajat, ya. Jangan nahan kencing, jangan nahan BAB, jangan nahan angin ketika mau mengerjakan sholat. Dan banyak lagi, termasuk pakaian. Ya, pakaian sangat diperhatikan saat kita mau mengerjakan ibadah sholat. Kemudian terakhir, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, laki-laki diharamkan pakai emas dan sutra. Tidak boleh laki-laki pakai perhiasan emas dan sutra. Namanya sudah emas, sudah nggak usah pakai emas lagi, gitu ya. Sutra juga demikian, kecuali darurat. Ya, kalau sutra ini untuk pengobatan gatal, ya darurat. Kalau darurat lain halnya. Tapi kalau dalam keadaan normal kita tidak diperkenankan pakai emas dan sutra. Itu dibolehkan hanya bagi perempuan. Ya, di dalam riwayat Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam memegang sutra dengan tangan kanannya dan memegang emas dengan tangan kirinya, seraya beliau bersabda, "Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati." Sesungguhnya dua barang ini, ya maksudnya adalah emas dan sutra, itu haram bagi laki-laki ya di kalangan umatku. Dan norak kalau laki-laki itu pakai emas, ya. Dia cincin pakai emas mengkilap begitu. Jadi tidak ada wibawa kelaki-lakiannya, itu tidak ada, gitu ya. Karena emas itu perhiasan untuk perempuan. Ya. Laki-laki ya diharamkan mengenakan emas. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Satu lagi saya tambahkan, disunahkan memakai wewangian. Disunahkan memakai wewangian. Salah satu di antara perkara yang sangat disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wewangian, begitu ya. Seleranya tergantung kita masing-masing, gitu ya. Namun ya bagi laki-laki, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu yang kuat ya, yang kuat aromanya. Karena wibawa seorang laki-laki beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan itu yang soft. Taib. Intinya wewangian. Bisa juga yang diasap ya, gaharu diasapkan. Kalau orang Arab, para jamaah, kami dulu belajar sama seorang syekh, itu bekas duduknya saja harum. Ya, jarak 10 meter kalau ke masjid, kita di belakang beliau itu sudah kecium harumnya. Ternyata pakai gaharu. Jadi mereka itu ya kalau mewangikan pakaian itu dikasih dupa yang yang diasapkan itu gaharu. Kemudian jubahnya itu disimpan di atasnya digerak-gerakkan seperti ini. Jadi semua bagian itu kena harum dan harumnya itu melekat, kemudian menyebar. Nah ini masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Ya gaharu itu mahal. Ya setidak-tidaknya parfum. Tidak apa-apa yang 10 ribuan di botol 5 mili gitu kan. Intinya usahakan ya kita memakai pewangian. Baik para jamaah, dan masjid juga semestinya diwangikan. Nah, bisa disediakan parfum ya bagi jamaah nanti yang mungkin lupa bawa parfum, ya ketika di masjid disediakan dia bisa menggunakannya. Demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan terakhir tentu ketika kita pakai pakaian, melepas pakaian itu ada zikir dan doanya. Apa doa pakai pakaian, Pak? Kalau kita pakai pakaian, apa doanya? Pakaian itu kan nikmat ya. Ada orang Masya Allah harga kaosnya saja bisa jutaan rupiah, cuman kaos. Begitu ya. Artinya ini nikmat dari Allah, bagian daripada harta yang kita miliki. Maka nikmat itu mesti disyukuri. Ketika kita memakainya, kita bersyukur kepada Allah. Doanya apa? Alhamdulillah. Suka berdoa tidak ini? Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi pakai pakaian itu jangan asal blus. Ini nikmat dari Allah. Kapan kita mensyukuri nikmat ini? Maka ketika dipakai ya sehingga aurat kita tertutup, kita kemudian bisa berhias dengan pakaian itu, ya, bisa menjadi orang yang good looking dengan pakaian itu, maka ini nikmat dari Allah, mesti disyukuri. Makanya doanya tahmid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi kasani hadza, yang telah menganugerahkan pakaian ini kepadaku, wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya kekuatan sedikit pun dariku. Siapa yang dulu lahir sudah pakai pakaian? Ada Pak? Apalagi pakaian kebesaran ya. Enggak ada. Kita lahir tanpa pakaian, dan kita nanti kembali kepada Allah juga tanpa pakaian, kecuali 3 helai kain kafan. Berarti kalau kemudian bapak-bapak jamaah sekalian saat ini koleksi pakaiannya sampai 3 lemari, itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Sepatu, ada orang punya koleksi sepatu itu sampai 2 lemari. Masya Allah. Siapa yang ngasih ini semua? Allah Azza wa Jalla. Dan itu nanti akan dihisab. Akan dihisab. Karena itu bagian daripada harta. Maka syukuri. Ketika kita pakai pakaian, alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika melepas, doanya apa? Saya kira hafal semua doa. Apa Pak? Cuman nggak dipakai saja kan begitu. Lepas saja. Kalau kita melepas pakaian, berarti kan sebagian aurat kita terbuka atau bahkan semuanya. Maka doa melepas pakaian itu bismillah. Cukup bismillah. Mau panjang sedikit? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Mengapa melepas pakaian kok bacaannya bismillah? Karena ketika kita melepas pakaian, berarti kita buka aurat. Nah, bismillah itu menjadi satar, menjadi penghalang pandangan bangsa jin kepada aurat kita. Makanya doa masuk WC apa? Bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bapak mau hubungan badan sama istri? Apa doanya? Bismillah juga kan? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Pokoknya kalau ada kegiatan membuka-buka aurat, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mesti ada zikir bismillah di dalamnya. Karena bismillah itu akan menghalangi pandangan bangsa jin kepada aurat manusia. Baik para jamaah. Emang apa dampaknya? Ya besar dampaknya. Bisa nggak ada bangsa jin yang suka sama kita? Bisa Pak, bisa. Saya dulu punya teman, ya, di dalam tubuhnya ada jin. Ternyata si jin itu jin perempuan. Apa dia bilang? Saya suka sama dia. Saya tidak akan keluar dari tubuhnya kecuali kalau dia mati duluan. Ayo, gimana kalau begitu Pak?
Mungkin barangkali ketertarikan jinniyah, jin perempuan kepada orang tersebut ketika mungkin dia buka aurat. Ya. Ketika dia buka aurat kemudian tertarik, bodinya six-pack misalkan. Ya. Atau apapun yang menjadi daya tarik dari auratnya sehingga ada bangsa jin yang suka kepada dirinya sehingga merasuki tubuhnya. Nah ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika melepas pakaian kita baca bismillah. Demikian para jamaah. Sudah jam 3, sudah jam 13. Saya kira cukup ya. Insyaallah jika ada pertanyaan di kesempatan berikutnya saja. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.